haji, ada yang tidak sempat turun karena memang tidak ada space sama sekali sehingga wukufnya di atas kendaraan, ya. Maka dalam kondisi ini itu diperbolehkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di antara syariat berjamaah yang sangat ditekankan itu adalah berjamaah pada setiap sholat fardu, ya. Namun apa hukum yang apa hukum dari sholat berjamaah, ya? Sebagian mengatakan bahwa sholat berjamaah adalah wajib, artinya berdosa apabila laki-laki yang mukallaf, yang baligh itu tidak melakukan sholat berjamaah. Sebagian mengatakan sunnah. Nah, pada hari ini kita akan jelaskan, ya, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah tentang dasar-dasar normatif syariat melakukan sholat berjamaah, dan kita akan lihat bagaimana pendapat para ulama menjelaskan tentang hukum-hukumnya. Hadirin Bapak Ibu sekalian, yang pertama, ya, kita akan jelaskan dulu tentang definisi apa itu sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah Bapak Ibu sekalian, secara bahasa al-jamaah artinya adalah majmu'ah, artinya perhimpunan atau perkumpulan. Itu secara bahasa. Dari kata jama'a yajma'u, mengumpulkan atau dikumpulkan. Kemudian al-jamaah seperti mana yang diuraikan oleh Syekh Wahab Az-Zuhaili, al-irtibatul hasil baina salatil imam wa salatil ma'mum. Salat berjamaah, ya, kata beliau adalah persamaan, ya, atau keharmonian salat imam dengan salatnya makmum. Jadi salat berjamaah itu adalah salat yang terhasil, ya, dari keharmonian antara salat imam dan salat makmum. Artinya ada persamaan, tidak boleh ada perbedaan baik dari segi rukun maupun dari segi gerakan, ya. Walaupun nanti kita akan jelaskan pula mana gerakan yang wajib diikuti, mana gerakan yang sifatnya pilihan, boleh diikuti, boleh tidak diikuti. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kemudian sholat kita itu dianggap tidak sah karena tidak mengikuti imam. Karena kata Rasul SAW, sholat berjamaah adalah di mana makmum mengikuti semua gerakan sholat imam. Ya. Yang kedua, tentang dasar normatif dari Al-Quran maupun Al-Hadis, syariat melakukan sholat berjamaah. Yang pertama, dari Quran surah An-Nisa ayat 102, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza kunta fihim faqamta lahumus shalah, ya. Wahai Muhammad, apabila engkau bersama dengan mereka, maka dirikanlah salat bersama dengan mereka, ya. Di sini kata para ulama merupakan perintah, ya, untuk melakukan salat berjamaah. Kemudian dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian tentang penjelasan fadilat, keutamaan melakukan sholat berjamaah. Ini diantara hadis yang sangat populer, bahkan mungkin banyak Bapak Ibu yang sudah hafal hadisnya karena sering mungkin diulang-ulang oleh guru-guru kita. Nabi bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi." Sholat berjamaah itu lebih afdal, lebih utama dan lebih baik daripada sholat sendirian. Ya. Kemudian Nabi mengatakan perbedaannya adalah bisab'i wa isyrina darajah. Jadi perbedaan pahala antara sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu 27 derajat. Dalam riwayat yang lain bi khamsin wa isyrina darajah, 25 derajat. Ya. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa memang sholat berjamaah itu lebih utama dibanding sholat sendiri, ya. Termasuk juga sholat berjamaah tapi di rumah, itu berbeda, ya. Jadi sholat yang dimaksud di sini adalah sholat berjamaah di masjid bersama dengan imam, ya. Kemudian ijma artinya konsensus, kesepakatan para ulama baik di masa sahabat, di masa tabi'in sampai era tabi'ut tabi'in. Faqad ajma'as sahabah ala masyru'iyyatiha ba'dal hijrah. Bahwa para sahabat Nabi telah sepakat, ya. Oh iya, mohon maaf, belum di ini ya. Belum digeser, ya. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian,
para sahabat sepakat ya mengatakan bahwa salat berjamaah hukumnya masyru', artinya disyariatkan bagi setiap laki-laki yang mukallaf dan baligh, dilakukan berjamaah di masjid bersama dengan imam ya. Bahkan salat berjamaah ya itu sudah menjadi tradisi yang tidak pernah ditinggalkan oleh para sahabat. Seperti mana penjelasan Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, beliau mengutip penjelasan dari Abu Sulaiman Ad-Darani. Kata beliau, la yupawwitu ahadun salatal jama'ati illa bidzambin adznabahu, ya. Bahwa tidak ada seorang mukmin yang meninggalkan salat berjamaah melainkan pasti karena dosa yang dia lakukan. Masya Allah. Jadi pengalaman para ulama bahwa orang yang tidak bisa berjamaah itu pasti disebabkan karena dosa yang dia lakukan. Wa kana salafu ya'zuna anfusahum thalathata ayyam idza fatathum takbiratul ula. Masya Allah. Bahkan kaum salaf, Bapak Ibu sekalian, itu akan berbela sungkawa terhadap dirinya selama 3 hari 3 malam apabila mereka ketinggalan 1 takbir saja bersama dengan imam. Masya Allah. Ya, berbela sungkawa 3 hari 3 malam terhadap diri mereka kalau ketinggalan 1 takbir saja bersama dengan imam. Artinya mereka masbuk, apakah 1 rakaat atau 2 rakaat gitu ya. Wa sab'ata ayyam idza fatathum al jamaah ya. Jadi mereka berbela sungkawa 3 hari 3 malam kalau ketinggalan takbir, dan berbela sungkawa 7 hari 7 malam kalau ketinggalan sholat berjamaah gitu. Artinya tertinggal sama sekali, apakah mungkin karena tertidur atau karena lupa atau mungkin karena kemalasan diri. Nah ini Bapak Ibu sekalian, di antara tradisi yang baik yang sejatinya perlu kita tiru dari salafus soleh ya. Karena mereka adalah contoh yang terbaik, seperti mana yang Nabi sabdakan, khairul quruni qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi manusia itu adalah generasi salaf. Artinya mereka yang hidup di masa Nabi, kemudian generasi yang setelah itu dan setelah itu. Artinya ada 3 generasi. Generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in. Kalau kita gambarkan setiap generasi itu umurnya kurang lebih 50 sampai 60 tahun, arti kalau 3 generasi berapa tahun? 150 sampai 180 tahun ya. Itu generasi umat Islam yang terbaik. Makanya pendapat ulama ketika menafsirkan mahwa salaf, siapakah yang dimaksud sebagai salaf? Pendapat pertama mengatakan mereka yang hidup 100 tahun sampai 150 tahun sampai 180 tahun. Ini pendapat yang pertama. Kalau kita asumsikan 1 generasi 50 sampai 60 tahun. Tapi kalau ikut pendapat yang kedua, karena dulu banyak para sahabat Nabi yang umurnya sampai 100 tahun lebih. Maka kalau kita asumsikan 1 generasi 100 tahun, maka 300 tahun pertama itu merupakan generasi yang terbaik. Maka kalau Bapak Ibu sering mendengar kita ikut ulama salaf, siapa salaf yang dimaksud? Mereka yang hidup pada 150 sampai 300 tahun pertama. 301 sampai hari ini tidak dikatakan salaf lagi, tapi dikatakan khalaf ya. Jadi kalau salaf itu sin, lam, fa. Kalau khalaf, kha, lam, fa. Jadi kalau salaf itu yang terdahulu, kalau khalaf yang datang belakangan gitu ya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, mayoritas kebanyakan ulama Islam dunia itu semua hidup di era salaf, termasuk ulama 4 madhab. Imam Abu Hanifah itu lahir pada tahun 80 Hijriah. Masya Allah ya. Jadi jarak beliau dengan Nabi cuma 80 tahun. Kalau kita 1400 tahun. Jarak Abu Hanifah dengan Nabi itu cuma 80 tahun. Bahkan Abu Hanifah sempat bertemu dengan beberapa sahabat Nabi, bahkan berguru dengan 6 orang sahabat. Salah satunya adalah Anas ibnu Malik. Ini dikatakan salah seorang sahabat yang paling panjang umurnya, karena ketika beliau wafat umurnya 112 atau 120 tahun.
Ini di antara sahabat yang paling kaya dan paling banyak anak. Dikatakan anak beliau itu hampir 50 orang. Gitu ya, dari 4 orang istri yang Allah titipkan kepada beliau, ya. Hadirin Bapak Ibu sekalian, ini Abu Hanifah. Yang kedua ada Al-Imam Malik. Imam Malik lahir tahun 93 Hijriah. Jadi masih 1 abad pertama. Tidak bertemu dengan sahabat Nabi, tapi berguru langsung dengan Abu Hanifah. Jadi bertemu itu. Bertemu. Jadi tersambung sanadnya antara Imam Malik dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah tersambung sanadnya dengan para sahabat, dan para sahabat tersambung sanadnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang yang ketiga Imam Syafi'i rahimahullah. Ini lahir pada tahun wafatnya Abu Hanifah 150 tahun. Abu Hanifah wafat tahun 150 tahun. Wafat beliau lahir Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau tidak bertemu dengan Abu Hanifah, tapi bertemu dengan murid-murid Abu Hanifah seperti Abu Yusuf, ya, kemudian Ahmad Al-Hasan Asy-Syaibani dan lain-lain. Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik. Bahkan kata beliau, di antara guru beliau yang paling alim adalah Imam Malik, terutama pada bidang hadis, ya. Kemudian setelah itu datang Imam Ahmad Ibnu Hambal. Ini lahir tahun 164 Hijriah. Jadi keempat ulama 4 madhab yang hari ini menjadi panutan umat Islam dunia hidup di era salaf. Hidup di 2 abad yang pertama Bapak Ibu sekalian, ya. Imam Bukhari nanti lahir baru pada akhir abad kedua 194 Hijriah. Jadi jarak umur antara Imam Ahmad dengan Imam Al-Bukhari itu 30 tahun. Lebih tua Imam Ahmad. Nanti baru lahir Imam Muslim. Nanti lahir baru Imam Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah. Jadi kalau ada orang mengatakan, mengapa tidak ikut Imam Bukhari saja? Kenapa perlu ikut Imam Asy-Syafi'i? Ya, karena beliau menguasai ilmu hadis. Bahkan kitab beliau dinobatkan oleh umat Islam dunia kitab yang paling sahih di dunia setelah Al-Quran. Jawabannya adalah karena ketika Imam Asy-Syafi'i hidup, Al-Bukhari belum lahir, belum berojol lagi, ya, masih di alam ketiadaan, gitu, ya. Jadi belum lahir, maka tidak bertemu, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan ijma' para ulama salaf bahwa sholat berjamaah adalah disyariatkan. Namun Bapak Ibu sekalian, ulama berbeda pendapat. Mereka sepakat bahwa berjamaah itu disyariatkan, namun mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Mengapa berbeda pendapat? Karena tidak ada dalil yang secara jelas atau kalimat yang jelas tidak ambigu dari bibir Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan hukumnya. Yang ada adalah Nabi hanya mengatakan sholat berjamaah pahalanya lebih besar daripada sholat sendiri, 25 sampai 27 derajat. Kemudian juga ada hadis yang lain, Nabi mengatakan, aku akan berkeliling seraya membawa kayu bakar dan akan membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah, gitu, ya. Tapi ini juga tidak menjelaskan tentang hukumnya. Maka sebab itulah Bapak Ibu sekalian mengapa ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Setidaknya ada 4 pendapat Bapak Ibu sekalian di kalangan para ulama tentang hukum sholat berjamaah. Pendapat yang pertama, ini sebagian ulama Hanafi dan Maliki, dan menjadi pendapat mayoritas ulama pada hari ini, yaitu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kalau tidak melakukan sholat berjamaah tidak berdosa, tetapi tercela karena dia merupakan syiar dan syariat Islam, gitu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini agak lebih keras pendapatnya, itu fardu kifayah. Ini pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Abu Hanifah. Jadi beda antara Abu Hanifah dengan ulama Hanafi, ya. Ulama Hanafi umumnya pendapat yang muktamad di kalangan para ulama mazhab Hanafi. Adapun Abu Hanifah sendiri berpandangan salat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah artinya Bapak Ibu sekalian, kalau satu kelurahan tidak ada satupun umat Islam yang sholatnya berjamaah, satu kelurahan berdosa. Jadi kalau di kawasan Nurul Masyri, ini kawasan apa? Desa apa? Komplek
Ciberung, ujung berung indah, ya. Artinya kalau tidak ada orang yang berjamaah sama sekali di komplek ini, maka satu komplek berdosa. Subhanallah, ya. Jadi kalau sudah ada satu kelompok yang melakukannya, maka yang lain gugur dosa karena tidak melakukannya. Ini pendapat yang kedua, sekalian, ya. Pendapat yang ketiga, nah ini lebih berat lagi. Itu pendapat yang mengatakan fardu ain. Ini sebagian ulama Hanafi dan sebagian ulama Hambali mengatakan hukumnya fardu ain. Kalau tadi kewajibannya kolektif, kalau fardu ain kewajiban individu. Jadi kalau setiap muslim laki-laki yang sudah mukallaf, baligh maksudnya, tidak berjamaah, maka dia berdosa. Jadi fardu ain itu wajib, gitu. Berdosa kalau tidak berjamaah. Kalau dia sholat sendiri di rumah, sah sholatnya, tapi dia berdosa karena tidak berjamaah. Nah, ini pendapat yang ketiga. Nah, pendapat yang keempat, ini sebagian beberapa ulama kontemporer hari ini, ya, ini terutama dari kawasan Hijaz, Mekah, Madinah, dan beberapa kawasan di Eropa, itu beberapa ulama kontemporer mengatakan syarat sahnya sholat. Ini paling berat. Artinya, sholat seorang laki-laki yang mukallaf itu tidak sah kalau dilakukan sendirian. Jadi harus berjamaah. Subhanallah. Ini pendapat yang paling berat, ya, dan memang berbeda dengan pendapat ulama salafnya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau mendapati pendapat itu, ya kita toleransi aja. Silakan Bapak Ibu memilih pendapat itu, tapi tentu tidak bisa memaksakan pendapat itu kepada yang lain, ya. Nah, perbedaan ini Bapak Ibu sekalian kita sampaikan agar kita bisa saling menghargai pendapat yang ada di kalangan umat Islam, ya. Baik, berikutnya kita akan jelaskan tentang sholat berjamaah, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita pertama kita mulai, ya, dalam bab ini menjelaskan tentang syarat menjadi imam. Nah, ini penting, syarat menjadi imam, ya. Ketika kita berbicara syarat menjadi imam, Bapak Ibu sekalian, dia ada yang ideal, ada yang rasional. Nah, gitu ya. Ideal itu ya memang paling bagus, gitu ya. Tapi tentu tidak, kadangkala kita tidak bisa ideal, ya. Harus rasional karena keterbatasan dan ketidakadanya lengkap persyaratan yang diuraikan. Baik. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ya, seorang imam itu adalah orang yang paling fasih bacaan Qur'annya. Ya, ini berdasarkan hadis Nabi, liya ummukum aqra'ukum Qur'anan. Hendaknya yang menjadi imam itu yang paling fasih bacaannya, gitu, ya. Maka harus ada fit and proper test di jamaah Nurul Masyriq, gitu ya. Siapa yang paling fasih bacaannya, maka dia yang dilantik menjadi imam, gitu. Ini ideal, gitu ya. Nah, kalau tidak ideal, maka nanti masuk poin dua yang terakhir, mengangkat imam rawatib. Artinya DKM atau masyarakat menunjuk, mengangkat imam yang dipercaya untuk menjadi imam tetap, gitu ya. Dialah yang bertugas untuk memimpin sholat jamaah, gitu ya. Yang kedua, kalau banyak yang fasih, maka pilih yang paling faham fikih, ya, yang paling faham fikih. Ya, karena Bapak Ibu sekalian, sholat itu kadangkala ada hal-hal yang tidak diingini terjadi. Maka seorang imam harus paham. Contoh misalnya kalau dia lagi sholat menjadi imam, gitu ya. Terus tiba-tiba dalam sholat dia baru ingat kalau tadi malam dia mimpi basah, belum mandi junub. Itu tidak boleh dilanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Kalau dia lanjutkan, maka dia menanggung dosa seluruh jamaah. Subhanallah, ya. Jadi para imam, kalau baru ingat kita belum berwudu atau belum mandi junub atau buang angin, maka tidak boleh dilanjutkan, wajib dihentikan sholatnya. Dan bagaimana caranya, gitu ya, agar jamaah tetap melanjutkan sholatnya, apalagi sudah rakaat yang ketiga, kan nggak mungkin, maaf makmum saya batal, nanti bisa goncang jamaah, gitu ya. Ini sudah 3 rakaat, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau imam berhalangan, ya, maka ada 4 cara meneruskan sholat, ya.
4 cara ini disepakati oleh para ulama. Cara pertama, Bapak Ibu sekalian, ini imam itu langsung menunjuk orang yang ada di belakangnya. Orang yang ada di belakangnya, ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, posisi belakang imam adalah posisi yang terbaik. Pahala yang paling besar di antara jamaah yang lain. Ya, semakin dekat dengan imam semakin besar pahalanya. Makanya kan memulai rakaat dari memulai shop dari mana? Belakang imam, kemudian kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Semakin dekat dengan imam semakin besar pahalanya. Maka pahala yang paling besar siapa? Orang yang di belakang imam. Karena paling besar pahalanya, maka paling besar pula tanggung jawabnya. Makanya Nabi bersabda, liyaliyani ulul albabi minkum. Hendaknya orang yang berdiri di belakangku orang berilmu. Karena kalau imam batal, dia harus siap menggantikan. Nanti jangan sampai imam nunjuk, narik tangannya dia nggak mau gitu ya. Jadi main tarik-tarikan nanti. Jadi harus siap. Mohon maaf bapak-bapak ya. Kita memang ingin di shop yang pertama, bahkan di belakang imam. Tapi harus paham konsekuensinya. Imam batal, kita harus siap menggantikan. Kalau imam tidak sempat dia langsung keluar aja, maka yang di belakang imam pun harus inisiatif. Ini cara yang kedua. Inisiatif langsung maju ke depan. Tidak nyolek-nyolek yang kanan gitu ya, yang kiri enggak, dia ke depan. Itu konsekuensi kalau orang di belakang imam. Jadi kalau imam batal mungkin karena perlu segera ke toilet, maka yang di belakang imam segera menggantikan ke depan. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, makmum menyempurnakan sholatnya masing-masing. Ini seperti mana yang terjadi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tertikam. Gitu ya, tertikam salah seorang sahabat Nabi itu kan beliau ditikam ketika sujud. Itu ketika sujud oleh Abu Lu'lu ditikam, beliau terkapar. Sahabat lama ya, mungkin ya lama ya, jadi tidak disebutkan berapa detailnya. Ada yang merasa penasaran, maka dia mendongakkan kepalanya melihat Umar telah tertikam. Maka beliau mengatakan sempurnakan sholat masing-masing. Maka makmum menyempurnakan sholat masing-masing. Setelah itu baru menolong Umar. Gitu ya. Jadi boleh makmum itu berbicara. Walaupun berbicara itu hukumnya membatalkan sholat kalau disengaja. Tapi boleh kalau memang prinsipnya darurat. Nah, contoh begini Bapak sekalian ya. Ini ada kasus. Imam lupa baca Al-Fatihah. Gitu ya. Begitu bangkit rakaat yang kedua langsung baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah. Kata makmum subhanallah. Imam tidak tahu apa kesalahannya. Lanjut aja baca surah tadi ya. Kata makmum subhanallah yang kedua ya. Dia lanjut lagi baca surahnya. Kata makmum subhanallah, masih lanjut bacaannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi seperti ini maka makmum yang di belakangnya boleh berbicara. Satu orang saja. Imam belum baca Al-Fatihah. Boleh boleh berucap seperti itu. Berbicara seperti ini Bapak Ibu sekalian dalam kondisi bukan dalam kondisi ini membatalkan sholat, kesepakatan para ulama. Tapi tidak membatalkan jika dalam kondisi darurat. Ini pernah terjadi pada masa Rasul. Hadis yang sahih. Nabi sedang jadi makmum, ada orang di belakang beliau itu yang bersin, spontan. Bersin, kemudian ya biasa ya, hancing gitu bersin, alhamdulillah. Kemudian teman yang di sebelah spontan juga, ya harmukallah. Oh gitu ya. Jadi mereka saling ya bersaut-sautan. Akhirnya mereka saling pandang, kamu berbicara lah, kamu juga berbicara katanya. Akhirnya mereka berbicara ini. Sampai akhirnya salam, kemudian Nabi menghadap ke belakang, kata Nabi, sholat tidak boleh ada pembicaraan manusia. Salat hanya boleh untuk membaca Quran, zikir dan doa, kata Nabi. Tapi subhanallah Bapak Ibu sekalian, Nabi tidak menyuruh sahabat tadi mengulang salatnya. Padahal mereka berbicara. Maka ulama menyimpulkan dalam kondisi tertentu, baik karena jahil atau memang kondisi penting, genting, maka boleh berbicara. Sama tadi, kalau hal itu terjadi. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kalau yang tertinggal itu rukun. Kalau yang tertinggal itu tidak rukun ya tidak perlu dipersoalkan. Contoh misalnya imam tidak baca surah, langsung aja waladhdallin amin, Allahu akbar, langsung ruku. Ya, langsung ruku, maka
boleh kita peringatkan ya, tetapi nanti kalau sudah lebih 3 kali peringatan, sudah sampai 3 peringatan imam tetap ruku, maka makmum ikut ruku bersama dengan imam. Mengapa? Karena bacaan surah bukan merupakan rukun sholat, tidak batal sholatnya. Nah ini penting ya, maka jangan sampai nanti ribut dengan imam gara-gara kita nggak paham. Imam nggak paham, makmum juga tidak paham ya. Semoga tidak terjadi ya. Tapi kalau terjadi kita sudah tahu ilmunya, apa yang perlu dilakukan kalau hal itu terjadi. Nah ini cara yang ketiga, jadi makmum menyempurnakan sholatnya masing-masing. Ada cara yang keempat, tapi cara ini agak ekstrim. Nabi pernah melakukannya sendiri ketika sholat subuh. Nabi baru ingat ketika memulai sholat, dia belum mandi junub. Maka Nabi langsung menghentikan sholat, ya, seraya mengatakan kepada para sahabat, tetaplah di tempat kalian masing-masing. Maka beliau pun keluar, ya, kemudian beliau masuk kembali ke masjid. Kata para sahabat yang di shop yang pertama, kami masih melihat rambut Nabi basah dengan air. Jadi air masih menetes di rambut beliau, gitu, ya. Setelah selesai, barulah Nabi menjelaskan bahwa tadi beliau junub dan lupa belum mandi junub, maka beliau menghentikan sholat, gitu ya. Nah, jadi ini mungkin ekstrim gitu ya. Kalau di masyarakat kita belum biasa, jadi fitnah nanti gitu ya. Ini kena ngomong dalam sholat gitu ya. Dan Bapak Ibu, kalau memilih cara ini, pastikan tempat yang dilaksanakan sudah ngaji bab hadis ini gitu. Jangan dibawa ke tempat yang orang belum ngaji hadis ini, bahaya, jadi fitnah, gitu ya. Dipakai nanti di masjid lain gitu ya, maka akan jadi fitnah Bapak sekalian ya. Padahal hadisnya sahih, Nabi pernah melakukan itu ya. Dan ini juga pernah terjadi di Madinah ya. Ketika Syekh Al-Huzaifi itu batal sholatnya di rakaat yang pertama, maka beliau berkata pada mikrofon dalam terjemah bahasa Indonesia, para jamaah mohon menunggu sebentar, tidak menghentikan sholat. Beliau keluar dulu, mungkin beliau berwudu karena mungkin buang angin atau kentut. Beliau kembali dan melanjutkan sholat. Shop yang pertama sampai beberapa shop ke belakang itu tidak ada yang rame, karena rata-rata orang berilmu semua. Yang rame itu yang di belakang, gitu ya. Ini kok sholat seperti ini gitu ya. Bisa nyuruh orang untuk menunggu sebentar, dia keluar gitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kalau dia paham, kalau dia ngaji, maka tidak akan jadi fitnah. Jadi jangankan di Indonesia, di Masjid Nabawi saja bisa menjadi fitnah bagi orang yang tidak tahu atau yang tidak ngaji ya. Baik, ini yang kedua, paham fikih sekalian ya, minimal fikih standar tentang sholat berjamaah. Yang ketiga, paling mengerti ilmu sholat. Nah seperti tadi, jadi kalau ada hal-hal ya dia bisa tahu apa yang perlu dilakukan. Yang keempat, bukan wanita. Nah, jadi ibu, wanita tidak boleh menjadi imam kecuali untuk kaum wanita saja. Nah, jadi jangan terpengaruh ya dengan gerakan di Eropa. Ada seorang wanita tokoh feminis namanya Fatimah Mernissi, gitu ya. Ini orang pertama memimpin sholat berjamaah laki-laki di dunia, gitu ya. Mengatakan bahwa ini persamaan gender laki-laki perempuan. Ini kebablasan, ya. Bahkan termasuk dia juga mengatakan ya sholat ya tidak perlu ganti pakaian, ya pakaian seadanya walaupun tidak tutup aurat. Ini tentu ditentang oleh ulama-ulama dunia karena fatwanya atau pendapatnya menyelisihi pendapat semua ulama sejak masa salaf sampai hari ini. Jadi ibu-ibu tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki kecuali bagi jamaah wanita. Ustadz, kalau di rumah anak saya sudah balik, boleh nggak? Tapi dia nggak mau jadi imam. Dia udah balik, nggak mau jadi imam. Boleh nggak ibu jadi imam? Nggak boleh. Jadi ibu sekalian, kalau sholat fardu harus anak kita yang menjadi imam, tidak boleh anak laki-laki. Ya, jadi kalau memang dia tidak mau ya tidak usah dipaksa, gitu ya. Jadi tidak boleh ibu menjadi imam bagi anak laki-lakinya dalam sholat fardu, gitu ya. Nah, Ustadz bagaimana nih kalau pengen didik anak-anak sholat di rumah? Kalau dia di belakang nanti dia bermain. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mengantisipasinya ya boleh mereka sholat di depan, tapi ibu tidak bermakmum kepada anak, sholat sendiri saja. Tapi tetap seolah-olah anak itu merasa dia menjadi imam. Ya, jadi biar dia lebih tenang karena memang ada anak-anak usia SMP itu memang kalau di belakang ya
jadi tidak tenang sholatnya gitu ya. Maka kalau Bapak Ibu menemukan hal seperti ini, boleh di belakang tapi tidak bermakmum kepada anak yang belum baligh. Ustadz, tapi di TV, di YouTube kita lihat ada anak kecil menjadi imam bagi orang dewasa. Bapak Ibu sekalian, kalau sholat sunnah, sebagian besar ulama memperbolehkan. Tapi kalau sholat fardu, sepakat para ulama tanpa ada perbedaan, anak yang belum mukallaf, belum baligh, belum mimpi basah, tidak sah menjadi imam. Clear ya? Nah, jadi jangan sampai ini pengen melatih anak karena hafal Quran misalnya, tapi umurnya baru 12 tahun, nggak boleh. Tidak boleh menjadi imam sholat fardu. Kesepakatan para ulama Bapak Ibu sekalian. Boleh jadi imam sholat sunnah, tarawih silakan, witir silakan, tahajud silakan, sholat sunnah gitu. Boleh anak-anak yang belum baligh ya, walaupun tetap yang lebih afdal yang sudah baligh gitu ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang paling paham mengerti ilmu sholat. Kemudian bukan wanita kecuali jamaah wanita. Yang kelima, sah sholatnya. Ada orang yang tidak sah sholatnya. Contoh, dia tidak berwudu, nggak sah sholatnya, maka dia tidak boleh menjadi imam. Gitu ya. Mohon maaf, gangguan mental, tidak sah sholatnya, maka tidak boleh menjadi imam. Gitu ya. Atau misalnya ibu-ibu di antara wanita ada perempuan yang misalnya masih dalam kondisi haid, tidak sah sholatnya, maka tidak boleh menjadi imam. Gitu ya. Selanjutnya, diridhoi makmumnya. Nah ini jumhur mengatakan hendaknya imam itu diridhoi makmumnya. Jangan sampai imam itu tidak diridhoi, terutama dari segi akhlaknya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, boleh jadi dia berilmu tetapi perilakunya, akhlaknya tidak disukai masyarakat. Maka sebaiknya kata para ulama tidak diminta menjadi imam, agar tidak mengganggu khusyuknya ibadah sholat makmum ya. Selanjutnya imam rawatib. Nah ini kalau bisa imam itu tetap. Nah, seperti di Nurul Masjid saya kira sudah ada imam tetap. Itu lebih utama agar tidak berganti-ganti. Boleh 1 orang, boleh 2 orang, ya boleh 5 orang setiap waktu boleh. Ya seperti mana masjid-masjid di tanah suci. Dan yang paling banyak hafalannya, gitu ya. Makanya imam yang mungkin bacaannya surah hafalannya masih terbatas ya, berupaya nambah walaupun surah-surah pendek ya, minimal juz 30 lah gitu ya, jadi sudah memadai. Nah ini Bapak Ibu sekalian syarat menjadi imam ya. Baik, berikutnya mohon maaf kita langsung jelaskan tentang posisi berjamaah ya. Ini biar nanti Bapak Ibu ada kesempatan bertanya. Cara membuat shop Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama imam tentu pilih tempat yang paling tengah di tempat itu. Gitu ya. Kalau mungkin tempatnya sempit kan kadang-kala kan tidak simetris gitu ya. Miring atau memanjang, itu menyesuaikan saja ya. Kalau tempatnya normal, maka posisi terbaik bagi jamaah laki-laki adalah yang paling dekat dengan imam. Ya, memulainya dari belakang imam, kemudian sebelah kanan maupun sebelah kiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebaiknya anak laki-laki itu di belakang shop orang dewasa kalau bisa. Tapi jika tidak memungkinkan karena bimbang nanti anak-anak kalau bertemu dengan anak-anak nanti bermain-main gitu ya. Jadi tidak khusyuk dan mengganggu sholat orang dewasa, maka dia boleh sholat bersama orang dewasa. Bapak Ibu sekalian, sepakat para ulama, anak kecil berada di shop orang dewasa sah sholatnya dan tidak memutus shop, tidak memutus soft, gitu ya. Memang ada pendapat guru-guru kita di masa dulu itu lebih kepada yang ideal saja ya, tapi tidak sampai pada level membatalkan sholat. Setelah itu baru posisi makmum anak-anak wanita. Jadi kalau laki-laki paling utama dekat dengan imam, kalau ibu-ibu paling baik. Jadi kalau memulai shop nih ibu kan berarti yang paling bagus di paling belakang, paling pojok. Yang paling jauh dari imam, itu cara memulai shop. Gitu ya. Walaupun karena kita sudah pakai hijab umumnya, maka kata ulama juga boleh di posisi yang memudahkan ibu-ibu, gitu ya. Nah, ini kebalikan ya kalau posisi laki-laki maupun perempuan ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian cara memulai shop ya, berurutan nomornya dari belakang imam, kanan, kiri, kanan maupun kiri.
Nah, ya, begitu cara kita memulai shaf. Kalau sudah penuh shaf yang pertama, mulai shaf yang kedua dan mulai dari tengah. 14 mulainya, ya. Kanan, kiri, kanan, kiri. Begitu seterusnya. Full nanti shaf yang kedua, baru kita buka shaf yang ketiga mulai dari tengah lagi 27. Gitu. Ya, dan begitu seterusnya Ibu sekalian, ya. Nah, ini cara kalau kita mau membuat shaf. Jadi punten Bapak Ibu sekalian, mulai shaf itu tidak dari sebelah kanan, tidak pula dari sebelah kiri, dan tidak pula penuh yang kanan baru yang kiri, ya. Tetapi dari tengah-tengah dan seimbang terus begitu. Nah, jadi setelah ini karena kita udah ngaji cara bikin shaf, maka insya Allah shafnya lebih rapi, ya. Nah, bagaimana Ustadz kalau seandainya saya sendiri di belakang, gitu ya, tidak ada orang lain, ya, ditunggu-tunggu nih, ini sudah mau habis 1 rakaat misalnya, belum ada, maka diperbolehkan Bapak Ibu meminta orang yang di depan kita untuk mundur ke belakang. Kemudian shaf yang kedua rapat, ya, jadi mengerucut, ya, karena memang Bapak Ibu sekalian, pendapat jumhur mengatakan orang yang sengaja ya, sholat sendiri di belakang, maka tidak mendapat pahala sholat berjamaah. Tidak mendapat pahala sholat berjamaah. Kalau dia sengaja. Kalau tidak sengaja, misalnya udah sendiri nih, ya, memang mungkin datang terlambat, terus minta yang di depan nggak mau mundur dia, misalnya, gitu, ditarik-tarik, di kode-kode nggak mau mundur, maka kata para ulama tetap mendapat pahala sholat berjamaah. Kalau dia sudah ikhtiar, gitu ya. Jadi udah nyari orang belum ada yang datang, minta yang di belakang mundur, tapi tidak mau mundur, maka dia tetap di posisi itu, insya Allah tetap mendapat pahala sholat berjamaah. Yang penting dia ikhtiar. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ikhtiar, langsung aja di belakang, pasrah aja, tawakal gitu ya, maka kata para ulama, jumhur mengatakan tidak mendapat pahala sholat berjamaah. Jadi ini diantara adab yang perlu kita ketahui, ya. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, gitu ya. Ada beberapa uzur di mana laki-laki mukallaf, ya, laki-laki yang sudah berakal itu boleh meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Ini ada 13 poin. Sakit, gitu ya. Khawatir ada mudarat atau resiko tertentu, ya, atau cuaca sedang hujan atau cuaca dingin, ya, atau sedang ada keperluan ke toilet, ada di rumah, ya, mungkin lama sehingga ketinggalan berjamaah. Yang kelima, terhidangnya makanan. Nah, jadi kalau sholatnya panjang, waktunya panjang maksudnya, kemudian hidangan sudah terhidang, Bapak Ibu, makruh hukumnya kalau kita sholat. Makanya mau makan dulu atau sholat dulu, gitu ya. Maka sepakat para ulama, kalau waktunya panjang, Bapak Ibu, lebih afdal makan dulu. Kata Nabi apa? La sholata bihadrati ta'am. Tidak dilaksanakan sholat kalau makanan telah terhidang. Ini kan berarti sholat isya, sholat zuhur, asar, itu yang waktunya agak fleksibel, gitu ya. Nah, ini beda kalau sholat subuh atau sholat maghrib. Itu nggak ada alasan, karena bimbang kita terlewat sholatnya, gitu ya. Nah, tapi kaum ibu atau kaum bapak yang memang menyiapkan makanan, jangan disengaja, ya. Ini menyiapkan makanan dekat waktu sholat, nah, itu juga sengaja, gitu ya. Ini kalau tidak sengaja, karena mungkin terlambat atau mungkin baru bersiap-siap, itu boleh mendahulukan makan daripada sholat. Makan sesuatu yang berbau menyengat. Nah, kalau dulu konteksnya makan bawang, Bapak Ibu, orang Arab itu makan bawang ya kayak makan bala-bala. Ya, jadi kriuk-kriuk itu mereka gigit bawang dan mentah mereka makannya. Kata Nabi, jangan ke masjid bagi mereka yang baru makan bawang dan belum hilang bau menyengatnya. Karena Nabi tidak ingin kita menyakiti muslimin yang lain dengan bau yang tidak sedap. Nah, kata ulama, tidak hanya bawang, termasuk yang makan durian, gitu ya, yang makan petai, jengkol, gitu ya. Pokoknya yang berbau menyengat, Nabi melarang ke masjid kalau baunya belum hilang, gitu ya. Nah, jadi ya kalau bisa menghilangkan, ya kan banyak cara, gitu ya. Bisa dengan menyikat gigi misalnya, atau pakai kan kalau saya itu mengunyah kopi, ya. Nah, itu cepat hilang baunya, itu boleh, ya.
Kemudian terkurung atau terjebak, buta, cacat atau lumpuh, sudah berusia, atau imam yang bacaannya terlalu panjang. Subhanallah. Makanya para imam ya itu dilarang Bapak Ibu sekalian bacaannya terlalu panjang. Ini terutama kalau sholat di masyarakat yang majemuk. Ada yang sudah berusia, ada ibu-ibu hamil, ada yang bawa bayi. Makanya mengapa Nabi, Bapak Ibu, kalau mau jadi imam, beliau menghadap ke belakang. Itu bukan cuma ritual melihat ke belakang. Nabi melihat komposisi jamaah. Ada nggak orang yang sudah berusia? Ada yang nggak yang sudah pakai tongkat? Ada nggak yang sholat sudah bawa kursi? Ada nggak ibu-ibu yang sudah syarat hamilnya, gitu ya? Maka itu dipertimbangkan agar sholatnya tidak terlalu panjang. Sehingga kalau sholatnya terlalu panjang, kita boleh meninggalkan berjamaah. Subhanallah. Ya, nah, jadi memberatkan. Kemudian ada jadwal keberangkatan, ya, naik kereta, naik travel, naik pesawat, itu boleh, ya, meninggalkan jamaah. Pengantin baru dalam mazhab Maliki boleh meninggalkan jamaah, ya, bahkan boleh menjamak sholatnya. Nah, jadi pengantin, ya, walaupun kata para ulama ini khusus pengantin pernikahan pertama, gitu ya. Nah, tidak untuk pernikahan kedua gitu ya, dan pernikahan berikutnya, hanya untuk pernikahan pertama saja. Yang terakhir, nah ini yang menjaga keamanan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, yang ada di antara kita yang bertugas ya sebagai security, masya Allah ini tugasnya mulia, maka boleh ya meninggalkan jamaah kalau sedang bertugas. Demikian Bapak Ibu sekalian, untuk seri pertama fikih sholat berjamaah, insya Allah bagian berikutnya kita akan jelaskan nanti di pertemuan yang akan datang. Mangga kita persilakan Bapak Ibu yang mau bertanya tentang tema ini ataupun tema fikih secara umum, dipersilakan. Mangga kita mulai dari Bapak yang paling pertama angkat tangan, silakan Bapak. Ya, yang paling belakang, dulu, punten. Ya, yang duluan angkat tangannya. Nanti baru kita ke depan Bapak. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya meninggalkan tadi yang pertama waktu makmum Pak ya, yang sendirian tadi, memberitahunya sebelum kita takbiratul ihram atau setelah kita takbiratul ihram. Jadi memberitahu siapa Bapak ini? Memberitahu teman di belakang, yang di depan. Ya, depan supaya Pak. Jadi sebelum kita takbiratul ihram. Ya. Kemudian yang kedua, yang meninggalkan jamaah karena imam bacaan terlalu panjang. Ini tekniknya bagaimana? Apakah pada waktu, nah ukuran panjangnya seperti apa? Yang ini kan tertanya gitu kan. Jadi misalkan baru baca baru baca surat Al-Fajr, ini panjang ini gitu kan, ada bisa gitu Kak. Ya. Jadi kan ukuran panjangnya seperti apa, kemudian tekniknya seperti apa? Apakah dia keluar dari jamaah kemudian sholat sendiri begitu di dalam masjid itu gitu? Terima kasih. Ya, baik Bapak sekalian. Yang pertama, boleh sebelum dia takbiratul ihram dan boleh setelah dia mulai sholat. Jadi kita terlambat, maka boleh meminta dia ke belakang. Boleh artinya tidak wajib, ya. Kita minta dia ke belakang, maka kalau dia paham dia akan mundur. Dan dia Bapak Ibu mungkin orang berpikir kalau gitu kurang dong pahalanya. Dari sop pertama mundur ke belakang, enggak. Pahalanya tetap tercatat di sop yang pertama. Bahkan nambah Bapak Ibu pahalanya double karena membantu sahabatnya agar dapat pahala. Ini pernah terjadi pada masa Rasul, hadisnya sahih. Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat, ada yang belum sholat. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang mau bersedekah menambah pahala? Saya wahai Rasul, temani dia sholat. Subhanallah. Jadi kalau menemani orang yang belum sholat atau membersamai orang yang tidak dapat sop, itu dapat double pahalanya Bapak. Jadi insya Allah jangan bimbang ya. Jangan karena disuruh ke belakang jadi kurang, enggak. Pahalanya double Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Itu kalau dia mau mundur. Kalau dia tidak mau mundur, udah berarti Bapak Ibu belakang sendirian, tidak apa-apa dan tetap mendapat pahala berjamaah. Yang kedua, standar ukuran panjang. Bapak Ibu, ya kita ukur dengan diri sendiri saja dan kita jujur aja. Dan Allah tahu kita itu kategorinya memang mampu atau tidak mampu, gitu ya. Maka panjang ini kan Bapak Ibu sekalian, kalau Nabi itu kan mengkategorikan surah-surah Quran itu dengan dua istilah. Ada ashabul qisar, ada ashabut tiwal.
Ada surah yang panjang, ada surah yang pendek. Surah yang panjang itu rata-rata surah-surah Madaniyah. Surah-surah Madaniyah. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali. Itu kan surah yang turun di mana? Di Madinah. Mana surah-surah yang turun di Mekah? Rata-rata di juz 28, 29, dan juz 30. Itu rata-rata kebanyakan surahnya turun di kota Mekah. Maka itu namanya Ashabul Qisar. Nah, diukur dengan itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dia baca masih pada rentang juz itu, maka dia dianggap sholatnya tidak panjang. Tapi kalau dia baca Al-Baqarah tuntas, itu panjang itu. Satu juz itu panjang gitu ya. Kan kalau surah juz 29 itu kan ya antara 3 ayat sampai 15, 20 ayat gitu ya. Mungkin 1 halaman atau 1 halaman setengah. Itu surah-surah di juz 29 ataupun 30. Tapi kalau di surah lain kan panjang-panjang. Maka itu Bapak standarnya. Jadi kalau memang dia bacanya panjang ya, dan itu adalah masyarakat, maka ya kita boleh meninggalkan berjamaah. Artinya ya sejak awal kita tidak berjamaah di situ. Boleh berjamaah di rumah atau cari masjid yang lain. Tidak boleh Bapak bikin jamaah sendiri. Ayo yang dengan saya pendek, itu nggak boleh. Tidak boleh ada 2 jamaah dalam satu waktu, nggak boleh. Gitu ya. Terutama pada waktu sholat yang pertama. Beda kalau sudah selesai semua gitu ya, orang sudah berakhir. Nah itu kan kadang di rest area, kadang di stasiun itu kan orang bukan sholat yang pertama, tapi memang datang itu kan dia berbeda-beda. Maka kata ulama dalam kondisi itu diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah di masjid masyarakat yang memang sudah ada jadwalnya sholat tepat waktu, maka tidak boleh kita melakukan jamaah yang sama pada waktu yang sama. Begitu Bapak. Ya. Masih ada? Ya, silakan mungkin bisa dilanjut. Punten. Ada yang belum jelas ya. Jadi tadi ya mengenai panjangnya begini, maksudnya pada waktu kita seseorang itu sedang sholat kan, yeah. Kemudian ada kepentingan lah, yeah. Ya, karena dia biasanya sholat itu wah ini pasti imamnya yeah. Pendek-pendek lah, yeah. Kemudian, nah apakah boleh dia keluar meninggalkan itu ya? Ya. Itu ya. Kemudian yang kedua tadi sholat berjamaah bersama tadi, yang bersamaan tadi, misalnya begini. Sholat yang pertama itu sudah masuk ke rakaat keempat atau keempat ya. Baik, ya. Kemudian, nah ini ada rombongan lagi memulai baru. Apakah boleh itu? Oke, baik. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, baik Bapak. Saya mulai dari yang kedua dulu ya. Kalau memang rakaat yang, kalau dia rukun yang terakhir, mungkin sedang duduk tahiyat akhir gitu ya. Udah bergabung Bapak, langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, bergabung dalam shaf. Dilarang memulai sholat yang baru kalau jamaah yang lama belum berakhir sholatnya. Jadi nggak boleh sekalian. Sepakat para ulama perbuatan itu haram. Walaupun ulama mengatakan sholatnya sah, tapi perbuatannya haram karena mencuri star gitu kira-kira gitu ya. Artinya sholatnya belum boleh dimulai tapi sudah dimulai gitu. Itu terlarang. Jadi kalau memang dia ada 4 orang. Tapi kalau begitu selesai atau kalau dia mau menunggu boleh menunggu. Karena mungkin sudah yang terakhir gitu ya, maka boleh setelah menunggu imamnya salam, barulah dia bikin jamaah yang baru, gitu ya. Walaupun memang kata para ulama, kalau jamaahnya sudah biasa, sholatnya pada waktu tertentu, maka makruh hukumnya kita bikin jamaah. Jadi lebih baik sholatnya sendiri-sendiri aja, atau berjamaah di rumah. Karena kan tujuan berjamaah itu kan menyatukan shaf umat Islam. Jadi kalau bergelombang-gelombang sholatnya itu terkesan memang tidak kompak umat Islam gitu. Itu para ulama memperhatikan sampai ke level itu Bapak, gitu ya. Kemudian tadi boleh. Jadi Bapak Ibu kalau memang sholatnya imam terlalu panjang boleh mufaroqoh. Ini pernah hampir dilakukan oleh Huzaifah. Huzaifah Bapak Ibu, ini pencatat wahyu Nabi, tim pencatat wahyu. Ini bukan orang sembarangan, orang pilihan. Dia di bulan Ramadan itu nginceng berjamaah bersama Nabi. Nabi Bapak Ibu di bulan Ramadan ya, Ramadan pertama ya tahun kedua Hijriah, itu Nabi Ramadannya tidak full di masjid. Kadang beliau di rumah, kadang di masjid gitu ya. Nah, Huzaifah tahu bahwa Nabi itu ada malam-malam tertentu dia sholat sendiri di masjid. Maka Huzaifah secara diam-diam berjamaah di belakang Nabi. Nggak ngasih tahu. Nah, ini dalil bahwa untuk bermakmum kalau kita masbuk, tidak perlu nepuk pundak, tidak perlu noel, langsung aja gabung. Ya,
Jadi Noel itu sebenarnya ya kalau dibimbangkan imam tidak tahu, sehingga mungkin dia tidak bersuara dan kita nggak tahu gerakannya, itu diperbolehkan. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu nempel aja di belakangnya, seperti mana Huzaifah. Beliau nggak nepuk bahu, dia nempel di belakang Nabi dan Nabi nggak tahu, saking khusyuknya sholat. Bapak Ibu, Nabi baca Al-Fatihah, rokat yang pertama nih, belum ruku, rokat yang pertama dan baca surah Al-Baqarah tuntas. 2,5 juz, berapa halaman itu? 50 halaman. 50 halaman. Kalau baca tartil aja 1 juz itu setengah jam, berarti sejam setengah Nabi baca Al-Baqarah. Kata Huzaifah, kayaknya Nabi selesai Al-Baqarah aja nanti beliau ruku. Ternyata begitu pansurna 'alal qaumil kafirin, selesai Al-Baqarah, lanjut Ali Imran. 2,5 juz lagi. Kata beliau, Masya Allah, ini panjang Nabi sholatnya, tapi kayaknya setelah Ali Imran beliau ruku. Kayaknya, ternyata Nabi habis baca Ali Imran, lanjut bacaan Nisa. Subhanallah. Jadi malam itu Nabi baca hampir 7 juz, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan, itu kata Huzaifah, karena beliau yang cerita hadis ini. Kata beliau, dalam hati aku berpikir, kalau Nabi lanjut baca setelah An-Nisa ini, saya keluar. Saya berpisah. Jadi meninggalkan Nabi. Tapi begitu beliau mau berniat meninggalkan Nabi, Nabi ruku, Allahu Akbar. Subhanallah. Setelah itu baru Nabi tahu, dan ini menjadi cerita hikmah untuk kaum muslimin. Boleh Bapak. Jadi kalau memang kita memang kita rencanakan kayaknya cukup sholat di masjid 10 menit gitu ya. Tapi ternyata imam terlalu panjang bacaannya, maka Bapak Ibu kalau memang punya keperluan yang genting, mendesak gitu ya, perlu mengantar anak atau cucu mau ke dokter atau mau bersalin, maka boleh Bapak diakhirkan sholatnya, sholat sendiri di rumah dan menuntaskan hajat kita. Jadi kalau memang kita perlu meninggalkan jamaah, begitu Bapak teknisnya ya. Maka Bapak silakan. Baik. Yang masjid B ini yang banyak jamaahnya. Ya. Ya, masjid yang A ini hanya 2 atau 3 orang. Maksud saya kita ikut yang mana ini? Ya. Di masjid B atau masjid A? Kemudian yang kedua, kalau imamnya itu gerakan maupun bacaannya cepat, itu tetap kita ikuti atau gimana Ustaz? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang ada dalam bab sholat berjamaah ini ada bab pembahasan masjid mana yang paling utama untuk sholat. Ulama sudah bikin listnya, ada 10. Ini tentunya berdasarkan kondisi kita. Yang pertama, tentu yang paling utama Masjidil Haram, ya, kemudian Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Bapak Ibu, yang urutan pertama ini sepakat para ulama, masjid yang paling afdol. Pahalanya kalau di Masjidil Haram berapa? 100.000 sholat. Kalau di Masjid Nabawi 1.000 sholat. Kalau di Al-Aqsa, ya ada yang mengatakan hadisnya 500 sholat, ada yang mengatakan 250 sholat. Jadi ini pahalanya lebih besar, gitu ya. Ini kalau kita bisa ke sana. Yang kedua Masjid Jami. Jadi kalau di kampung kita ada beberapa masjid, maka pilih yang paling banyak jamaahnya, Masjid Jami, gitu ya. Kemudian boleh pula masjid yang dekat. Itu boleh ya, selama tidak ada masalah kita sholat di situ, ya kita lebih utama sholat di masjid yang dekat. Atau masjid yang paling banyak jamaahnya, Bapak. Jadi kalau di sana cuma ada 3, ya pilih yang banyak jamaahnya, gitu ya. Kemudian masjid yang memerlukan kehadiran kita, kalau kita guru di situ, ya, atau kalau kita DKM di situ, ya, atau kita yang bertugas, maka itu boleh jadi pertimbangan. Atau masjid yang paling lama berdiri di situ, nah, itu kita juga lebih layak untuk kita sholat di sana. Atau ini terulang ya, masjid yang dekat, masjid yang jauh. Masjid yang jauh boleh, ya, ini terutama Bapak Ibu sekalian kalau memang ada kemaslahatan. Contoh ada mu'alaf di sana, kita mau bantu dia, maka kita boleh sholat di tempat yang jauh, artinya ada kemaslahatan, gitu. Masjid yang melakukan jamaah di awal waktu, ada begitu ya. Ada juga masjid, mohon maaf ya, di daerah di Buah Batu itu memang lambat. Mengapa? Karena dia stasiun. Dekat stasiun banyak super angkot, super taksi. Ya mungkin kebijakan DKM-nya agak lambat dikit gitu. Jadi kalau dia azan tapi iqomahnya lama. Jadi kalau yang Bapak yang nggak pernah di situ pasti akan jengkel itu. Ini kok sudah setengah jam belum iqomah gitu. Karena emang dia menunggu jamaah. Nah ini
masjid yang pilih masjid yang paling awal sholatnya. Kemudian pilih pula masjid yang ada banyak orang solehnya, orang alimnya, dan pendakwah-pendakwahnya. Karena tentu lebih banyak keberkahannya gitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian di antara pilihan-pilihan gitu ya. Begitu Bapak ya. Terus yang kedua tadi apa ya? Imamnya itu gerakan bacanya terlalu. Ya. Nah ini punten ya. Pertama ada imam, yang kedua ada makmum. Imam Bapak Ibu bacaannya tidak boleh cepat ya. Harus tartil ya. Artinya harus sesuai dengan tajwid dan makharijul huruf dan harus tumakninah ya. Kalau tidak tumakninah Bapak Ibu sekalian, maka sepakat para ulama sholatnya batal. Orang yang sholatnya batal tidak boleh dimakmumi. Maka Bapak Ibu keluar dari masjid itu ya, cari masjid yang lain atau pulang ke rumah. Kan nggak boleh karena batal sholatnya kalau dia tidak tumakninah ya. Seperti yang viral lah ya di YouTube itu, sholat tarawih cuma 2 menit, itu memang tidak tumanina pastinya gitu ya. Kemudian itu bagi imam. Nah sekarang bagi makmum ya, bagi makmum tadi jadi timbang aja Bapak. Kalau dia memang sampai pada level tidak tumanina, maka kita wajib meninggalkannya. Tapi kalau bacaannya cepat ini ya, kalau cepatnya bacaannya hadar, kan dia ada level-level ya, ada namanya tartil, ada namanya hadar. Hadar itu lebih cepat dari tartil gitu ya. Ini seperti misalnya Syekh Huzaifi atau Syekh Pemisyari Rashid gitu ya. Itu memang agak cepat bacaannya, maka cepat itu masih diperbolehkan karena dia tetap bertajwid bacaannya. Ada yang cepat memang kacau balau, tunggang langgang tajwidnya, maka tidak boleh diikuti sekalian. Tidak boleh diikuti, wajib kita tinggalkan, gitu ya. Itu kalau kita makmum, ya. Nah, jadi tapi tentu mungkin kalau Bapak memang tinggal di tempat itu, maka perlu mengingatkan imamnya bahwa bacaan seperti ini dilarang dalam Islam karena bisa membatalkan sholat. Begitu Bapak. Ya, silakan, enggak Bapak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan langsung ke pertanyaan. Yang pertama adalah tadi sudah dijelaskan bahwa berjamaah susunan makmum. Namun ada yang belum diterangkan tadi, bagaimana kalau hanya satu imam dengan satu makmum, posisinya itu bagaimana. Kemudian yang kedua, banyak yang terjadi bahwa kami sedang dalam perjalanan. Pada saat waktu sholat, kami masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat. Nah kemudian begitu masuk ke masjid, kita akan sholat, ada satu orang yang sedang melaksanakan sholat. Kami itu ingin mengikuti berjamaah. Waktu itu sholat lohor. Tapi kita kan tidak tahu bahwa Bapak yang sedang sholat itu sedang sholat sunnah atau sedang sholat wajib. Nah ini bagaimana kita untuk mengikuti sholat berjamaah dengan imam tadi yang sholat sendiri yang kita anggap sebagai imam nanti. Nah terus kita tidak tahu bahwa dia itu sedang sholat wajib atau sedang sholat sunnah. Ini bagaimana Pak? Ya. Dari Ibu ada yang mau nanya? Biar ada dari Ibu, ada perwakilan, ada yang dari Ibu? Ada? Nggak ada? Oke, dari kaum Bapak masih ada? Oh, masih ada ya? Ya, maka Bapak silakan. Kita kumpulkannya biar nanti saya bisa ringkaskan. Enggak. Oh dari Pak? Sudah pegang mic, oke, maka silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa setelah imam mengucapkan amin itu sebaiknya kita itu mengucapkan amin sama dengan malaikat ya. Iya. Adakah seperti itu? Nah, apakah dengan seperti itu, apakah diartikan bahwa malaikat juga ikut makmum, sholat gitu ya? Ikut, ya, termasuk baik. Juga jin di rumah kita ada itu. Apakah kita boleh juga mengajak berjamaah kepada malaikat dan jin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mangga dari Bapak silakan. Yang sebelah kanan, nanti baru yang sebelah kiri ya, terakhir ya. Ya, ini biar seimbang. Silakan, yang paling ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bahwasanya di masjid kita Pak tiap subuh Jumat itu diadakan sujud tilawah Pak dengan surat As-Sajadah dan Al-Insan. Sebagian jamaah ada yang berpendapat atau berkomentar Pak bahwasanya kenapa salat subuh di Nurul Masyriq hari Jumat itu 3 rakaat gitu Pak. Mohon penjelasan hukum. Baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana ada yang berkomentar. Ya, baik. Maka yang terakhir mungkin dari sebelah sini. Punten, bisa mic-nya mungkin yang terakhir biar setelah itu kita akan kumpulkan dan mengakhiri kajian. Ya, silakan. Maka Bapak tadi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka Bapak. Ingin menanyakan sejarahnya sholat berjamaah pada zaman Nabi, hubungannya dengan Isra Mi'raj. Terus yang kedua, bagaimana jika sholat di rumah, cucu laki-laki baru TK mengimami sholat dengan ibunya? Itu aja Pak. Bisa diulang Pak yang terakhir? Cucu laki-laki yang baru TK mengimami ibunya sholat fardu. Ya itu aja Pak. Ya, baik. Masih. Baik ya, yang pertama bagaimana kalau makmum satu orang? Oh sekalian, makmum satu orang ini posisi yang ditawarkan oleh para ulama itu ada 2. Yang pertama sejajar. Sejajar, yang penting tidak ke depan. Harus sejajar, ini yang pertama. Jadi biasanya sahabat itu Bapak Ibu sekalian, kalau mereka sendiri maka dia sejajar. Imam ada di samping kirinya, makmum di samping kanannya, nempel. Dan tidak ada mundur ke belakang. Ini pendapat yang pertama, gitu ya. Pendapat yang kedua agak mundur sedikit ke belakang, ya. Tapi mundurnya ya tidak terlalu mundur gitu ya. Jadi diupayakan masih tetap berdekatan. Jadi mungkin tradisi kita kan kadangkala dengan sajadah gitu ya. Itu memang agak jauh gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, posisi seperti itu harusnya itu antara yang laki-laki dan perempuan. Tapi kalau sama-sama laki-laki maka dia dekat. Jadi kalau punten, ini tadi siapa? Ya Kang, punten Kang bisa ke depan. Punten. Ya, jadi posisi imam dengan makmum itu upayakan satu pilihannya kalau ini imam ya, maka saya di samping beliau. Yang penting tidak boleh maju walaupun 1 inci, nggak boleh, karena batal sholatnya. Jadi harus pertama itu sejajar dengan imam, gitu ya. Boleh begini atau ya bolehlah berjarak gitu ya, karena memang menempel ini sebenarnya dilarang oleh para ulama. Ya, jadi menempelkan bahu dengan bahu, punten, maaf sekalian, menempelkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki itu bukan perbuatan para sahabat. Hadis yang mengatakan bahwa ada sahabat yang menempelkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki, 1 orang saja. Jadi Anas bin Malik waktu itu masih remaja, dia melihat, saya hadir sholat subuh bersama para sahabat Nabi, saya melihat salah seorang di antara mereka menempelkan bahu dengan bahu di sebelahnya, kemudian kaki dengan kaki di sebelahnya. Artinya apa? Kalau sahabat Nabi itu ada 1000 orang, cuma 1 orang yang berbuat begitu. Jadi punten Bapak Ibu sekalian, menempelkan bahu, menempelkan kaki ini makruh, bahkan dilarang. Bahkan mungkin sebagian orang mengatakan Syekh bin Baz dan Utsaimin itu cukup keras. Beliau mengatakan makruh hukumnya menempelkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Padahal beliau keras, ya. Jadi beliau ini mengatakan bahwa perbuatan menempel bahu dengan bahu, kaki dengan kaki itu hukumnya ghulu, berlebihan. Jadi subhanallah, orang tua kita dulu udah begitu sholatnya. Jadi memang berjarak. Karena begitulah yang diajarkan oleh para ulama. Jadi justru yang menempelkan kaki dengan kaki, bahu dengan bahu, punten mohon maaf tidak sunnah. Menyelisih sunnah-sunnah Nabi dan para sahabat. Gitu, ya. Baik, itu cara yang pertama. Cara kedua sekalian, itu boleh mundur di belakang begini. Gitu, boleh mundur ke belakang. Ya, dan memang dimakruhkan kalau terlalu jauh. Kan kita kadang-kala kan ukuran satu sejadah gitu ya. Imam di depan, kita di belakang. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau posisinya laki-laki dengan perempuan, bahkan kalau perempuan, ibu-ibu ya, punten, agak depan kan, punten segini.
Ibu-ibu kalau berjamaah bersama suami di mana posisinya? Sendiri ini, suami, imam, ibu sendiri sholatnya. Di mana posisinya? Di kanan kah, di kiri kah, atau di mana? Bapak Ibu sekalian, dalam hadis yang sahih, Ibunda Aisyah mengatakan, kalau saya berjamaah bersama Nabi, saya berdiri di belakang beliau. Subhanallah. Jadi tidak di kanan dan tidak di kiri, tapi di mana? Di belakang. Itu di belakang. Kalau kita ibu-ibu berjamaah dengan suami, jadi selama ini keliru ya, dibenarkan. Tapi insya Allah tetap berpahala ya. Itu hadis yang sahih. Maka sepakat para ulama posisi imam bersama istrinya itu lurus. Jadi istri di belakang, gitu ya. Nah ini kalau dia sendiri, bapak makmumnya sendiri, gitu ya. Ya kalau berdua di belakang, gitu ya. Nuhun Kang, nuhun. Ya jelas ya. Nah itu kalau dia sendiri. Yang kedua, bermakmum tapi tidak tahu makmumnya sedang sholat apa. Bapak Ibu sekalian, kita sholat dengan niat kita masing-masing. Ini terutama kalau kita bermakmum pada orang yang kita nggak tahu sholatnya sholat apa. Dan itu bukan wajib. Kita harus tahu dia sholat apa. Dia biarkan dengan sholat dia, kalau dia sendiri ya, berbeda kalau dia berjamaah. Kita baru mau gabung, maka kita perkirakan ini kayaknya sedang sholat zuhur. Ini sedang sholat asar, itu harus dipikirkan. Tapi kalau kita mau bermakmum kepada orang yang sholat sendiri, kita tidak wajib tahu dia sedang sholat apa. Dia dengan niatnya, kita dengan niat kita. Dan tidak perlu pula nanya, Kang sedang sholat apa, nggak perlu gitu. Nggak perlu nanya gitu ya. Udah, Bapak Ibu, kalau udah memutuskan mau bermakmum, udah makmum aja. Ya, dia sedang sholat sunnah, niat sholat sunnah. Kita sholat fardu, dapat pahala fardu. Begitu Bapak, ya kalau kita bermakmum dengan orang yang sedang sholat sendirian. Kemudian ya aminnya makmum ya, kan kata Nabi aminkan bacaan imam. Maka amin ini Bapak Ibu sekalian, sepakat para ulama sunnah dibaca oleh imam dan dibaca makmum, amin. Dan pendapat jumhur mengatakan suaranya dikeraskan, amin. Kecuali mazhab Maliki. Mazhab Maliki aminnya cukup dia yang dengar. Maka Bapak Ibu kalau jalan-jalan ke Dubai, ke Emirat, ke Kuwait, itu senyap, aminnya nggak ada amin. Kalau Bapak amin sendirian itu. Yang lain aminnya tidak dikeraskan. Tapi pendapat jumhur, kebanyakan para ulama termasuk Imam Syafi'i mengeraskan bacaan amin. Mengeraskan bacaan amin. Kata Nabi, barang siapa yang aminnya ya tuwafiq aminal malaika, barang siapa yang aminnya tepat dengan aminnya malaikat, maka Allah akan kabulkan semua permintaannya. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, memang malaikat jin muslim itu sholat bersama dengan kita. Karena memang ada malaikat yang memang Allah tugaskan untuk meramaikan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya tidak ada rumah Allah yang dibangun atas dasar takwa yang sepi, nggak ada sebenarnya. Pasti rame yang sholat di sana. Kalau tidak dari kalangan manusia, dari kalangan malaikat atau jin, gitu ya. Nah, maka memang ya, mengapa Bapak Ibu sekalian masjid itu menenteramkan, adem pada umumnya? Karena memang zikir. Ya, orang-orang yang taat, makhluk-makhluk yang taat, malaikat maupun jin, gitu. Jadi mengapa masjid itu lebih menenteramkan? Karena ya tidak ada dosa dan tidak ada kemaksiatan, gitu ya. Dan kita memang mengimani malaikat itu ada, jin itu ada bersama dengan kita, ya. Tapi tidak perlu kita dicari-cari, gitu ya. Ini mau nginceng mana jin itu nggak perlu, ya. Ya, kalau nanti diperlihatkan bisa-bisa kita nggak ke masjid nanti. Ya, sekalian, karena Allah sudah memberi hijab Bapak Ibu sekalian, ada dimensi batas antara hidup manusia yang hidup alam jin dan alam malaikat. Ya, maka kita tidak akan kuat melihatnya. Ya, Nabi saja Bapak Ibu sekalian, iman yang paling kuat itu luar biasa. Beliau pernah Allah ketemukan dengan Jibril dalam rupa aslinya, subhanallah. Ulama sepakat Nabi Muhammad melihat Jibril pada pertemuan kedua, rupa asli Jibril. Bapak Ibu, saking besarnya kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, itu dunia ini penuh dengan wajah Jibril kata beliau.
Jadi wajahnya saja. Kemanapun beliau memandang, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, itu penuh dengan wajah Jibril. Subhanallah. Jadi penuh dunia ini dengan wajah Jibril. Itu ketika Nabi bertemu Jibril. Dan kata beliau, Jibril punya 600.000 sayap. Ya, ada yang mengatakan 600 sayap gitu. Jadi memang malaikat itu ada yang Allah berikan sayap. Ya, tapi jangan bayangkan seperti yang ada di gambar-gambar itu ya. Tapi memang dia bersayap. Seperti apa? Wallahu alam. Ya, karena kebanyakan memang manusia tidak kuat menyaksikan malaikat. Oleh sebab itu malaikat kalau perlu bertemu sahabat dia nyamar jadi manusia. Seperti pada hadis Jibril ya, hadis tentang iman, Islam dan ihsan. Itu kan Jibril datang menyamar sebagai orang laki-laki. Bahkan malaikat Bapak Ibu itu pernah menyerupai salah seorang sahabat Nabi, dipinjam wajahnya. Ya, dan dia pilih yang paling bersih, yang paling rapi. Nah, di antara sahabat yang paling sering ditiru wajahnya oleh malaikat Jibril, Dihyah al-Khalifah al-Kalabi. Ini sahabat Nabi, memang masih muda, pemuda gitu ya, ganteng, bersih, orangnya rapi ya. Ini kata Rasulullah orang yang paling sering diserupakan oleh Jibril. Jadi kalau dia datang, itu Nabi tahu bahwa ini Jibril, bukan Dihyah al-Khalifah ya. Tapi orang lain ya tahu ya beliau itu Dihyah, padahal Nabi tahu itu adalah malaikat Jibril. Karena bimbang sahabat ya, nggak ada yang kuat melihat wajah para malaikat itu ya. Kan kata Allah, tidak ada seorang malaikat pun yang bisa tenang berjalan di bumi kalau Allah memperlihatkan wajah aslinya. Ya kita kan kadang-kala melihat yang aneh aja sudah hebohnya luar biasa, apalagi kalau Allah perlihatkan malaikat, terutama jin. Maka Bapak Ibu, kita dilarang untuk mencari-cari tahu perkara gaib. Kita iman saja. Makanya kan bukan mengetahui, tapi iman dengan perkara gaib. Nah, jadi nggak perlu dicari-cari, apalagi menuntut ilmu itu gitu ya. Ilmu bisa melihat malaikat, ilmu melihat jin itu nggak perlu. Ya, kalau perlu ya Nabi sudah melakukannya gitu. Ya. Selanjutnya subuh Jumat sujud tilawah. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang sunnah hukumnya setiap Jumat itu kita membaca surah yang ada ayat sajadahnya. Kita sujud berapa kali? Berapa kali? Satu kali sujud ketika membaca dan mendengarkan ayat sajadah. Hukumnya sunnah. Kalau tidak sujud tetap sah sholatnya, tapi disunnahkan. Terutama kalau imam melakukannya. Kalau imam melakukan, Bapak Ibu, wajib kata para ulama makmum mengikutinya. Tapi kalau imam tidak melakukannya, makmum tahu ini kan ayat sejadah, kenapa imam gak sujud? Dia sujud sendiri maka batal sholatnya. Gak boleh, jadi harus ikut imam gitu ya. Nah, ini pernah terjadi dulu ya, ketika dulu ada acara di Solo ya, saya bersama dengan Ustaz Lukman gitu ya, imamnya baca ayat sejadah. Ayat sejadah kan kita udah siap-siap mau sujud gitu ya, ini kita bicara setelah sholat gitu ya, tapi ternyata beliau gak sujud dan kita pun tidak sujud gitu ya. Nah, setelah itu apa kita katakan, emang nggak boleh. Kalau kita paksakan sujud maka batal sholat kita karena menyelisihi imam. Namun Bapak Ibu sekalian, saya yakin imam sudah melakukan. Kalau di masjid mau melakukan sujud sejadah, disunnahkan. Ini terutama di daerah yang mungkin tidak terbiasa melakukannya, atau masyarakat kadang-kala kan berganti-ganti datangnya. Maka imam disunahkan memberitahu, Bapak Ibu, insya Allah nanti di rokat yang pertama kita akan baca surah Al-Insan, ada sujud sajadahnya. Begitu pula artinya dijelaskan. Karena memang ya Bapak Ibu berbeda dengan pesantren, dengan suasana orang udah biasa ya. Jadi kalau memang di masjid umum upayakan imam mengingatkan. Ya, itu disunahkan. Kemudian sejarah sholat berjamaah, mungkin singkatnya Bapak, kan Isra Mi'raj itu terjadi kapan? Sebelum hijrah. Jadi sholat Bapak Ibu sudah diwajibkan kepada Nabi sejak sebelum hijrah, 1 tahun sampai 3 tahun sebelum hijrah. Sholatnya waktu itu dikatakan masih 2 rakaat. Subuh 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Jadi tadinya di Mekah sholat 5 waktu itu yang setelah dikurangi itu tadinya 2 rakaat.
Kapan mulai berubahnya? Setelah hijrah ke Madinah. Dan ketika di Madinah, yang sebelumnya sholatnya sendiri-sendiri, itu di Madinah disyariatkan sholat berjamaah. Jadi ada jeda waktu turunnya perintah sholat dan turunnya perintah untuk sholat berjamaah. Itu Bapak Ibu sekalian singkatnya. Yang terakhir, nah tadi Bapak, kalau sholatnya fardu maka tidak boleh Bapak. Jadi anak yang belum balik, ini penting ibu-ibu ataupun kaum muslimah yang di rumah ada ponakan, ada adik atau ada cucu ya. Kalau sholat fardu kita tidak boleh bermakmum pada laki-laki atau pada anak yang belum baligh, nggak boleh, nggak sah sholatnya. Boleh kalau sholat sunnah, kalau dia udah bagus bacaannya, gitu ya. Kalau sholat sunnah boleh, nggak ada masalah, mau tarawih, mau duha berjamaah boleh, ya. Tapi kalau fardu maka kita tidak boleh berjamaah dengan imam yang belum mukallaf. Laki-laki ditandai dengan mimpi basah, perempuan dengan menstruasi. Sebelum usia ini maka mereka tidak boleh menjadi imam sholat fardu, hanya boleh imam sholat sunnah saja. Ya, baik, demikian Bapak Ibu sekalian ya penjelasan pada pagi ini karena sudah hampir 6.30. Ini mau lanjut atau sudah cukup? Cukup ya, alhamdulillah. Baik, semoga ada manfaat. Insya Allah jangan bimbang Bapak Ibu. Insya Allah jika umur panjang, tema Piki ini kita akan adakan serial yang kedua di bulan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.